Tahun 2022, tahun mimpi dan penglihatan. Oh, betapa mulianya mimpi Bapa atas kita anak-anaknya. Adopsilah dalam jiwa visi kerajaan sorga atas hidup kita, atas keluarga kita, atas pekerjaan dan bisnis kita, atas masa kecil, masa muda, dan masa tua kita. 2030, 300 gereja, urapan korporat untuk kita semua. Bayarlah harga kekudusan demi sebuah mimpi dari Allah. Apapun yang terjadi tahun ini, peganglah perjanjianmu dengan Tuhan erat di dada. Bersabar dalam menanti janji, sebab pengharapan tidak mengecewakan. Latihlah telinga roh dan kepekaan sebelum membuat perencanaan dalam hikmat-hikmat yang tak terduga. Bahkan langit pun bukanlah batasnya, hingga keturunan kita menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Generasi bapa dan generasi anak berlomba-lomba dalam gelanggang ilahi. Visi anak-anak kita akan melampaui mimpi kita. Di sini, Tuhan setia hingga ribuan generasi. Saling mengasihi dan saling mengampuni saat Tuhan meninggikan kita. Tiada batu sandungan bagi generasi anak panah. Melejit dari tangan pahlawan, pandanglah jauh ke depan melampaui masa hidup kita. Lihatlah, 1000 gereja dan 1 juta muridnya. Voltagers! Mari semua kita bangkit berdiri bersama-sama ya. Kita memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Come on! Semuanya bisa tepuk tangan di atas kepalanya bersama-sama. Hey! Woo! Katakan, aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah, hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalam-Mu, tak berkesudahan, kekal selamanya. Semuanya bisa angkat kedua tangannya dan katakan, kepadamu hidupku sebagai persembahan. Are you ready? Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Semuanya tepuk tangan dan semuanya bersama-sama. Kami beri yang terbaik buat Kau Tuhan. Kasih yang telah Kau beri lebihi segala yang terbaik dalamku, tak berkesudahan, kekal selamanya. Sekali lagi angkat kedua tangannya. Bawa kepadamu hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia, berkenan bagi-Mu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu. Ku beri segala, ku beri yang terbaik. Mari semua Voltagers yang ada di tempat ini, yang ada di rumah, kita mau nari bersama ya. Ikutin gerakan kakak ya. Are you ready? And 1, 2, 3,
Yesus yang termulia, berkenan bagimu biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan, kebesaran-Mu. Sambil lompat, ku beri segalanya yang terbaik hanya bagimu, hanya untukmu.
puji Engkau Tuhan. Yes Jesus, me strength. Nothing is impossible for you. Mine eyes are open, strongholds are broken. I am lifted in my faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. Hallelujah. Let's sing. Hallelujah. Hallelujah. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk lebih dalam lagi. Dan izinkan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita. Pak. Dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Nyanyikan sama-sama. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku.
Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Nyanyikan dengan sepenuh hati. Ku Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Haleluya. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu. Setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Haleluya. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Yuk kita ambil beberapa momen sejenak ini buat merenungkan, bersyukur buat kebaikan Tuhan. Apapun kebaikan yang sudah kita rasakan, kita ambil momen ini buat tutup mata, ngomong sama Tuhan. Apapun keadaan kita datang hari ini, tapi let's take this moment untuk cuma bersyukur aja sama Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam setiap hidup kami. Kalau terkadang kami sibuk Tuhan, kalau terkadang kami mengeluh Tuhan, maafkan kami. Tapi hari ini hanya hadirat-Mu Tuhan yang kami inginkan. Bukan berkat-Mu, bukan yang lain Tuhan, tapi hanya pribadi-Mu. Tuhan, berbicaralah dalam setiap hati kami. Jauhkan segala distraction, jauhkan segala hal yang menjauhkan kami Tuhan daripada-Mu. Tapi benar-benar Tuhan, beberapa menit ke depan kami mau dengar suara-Mu. Kami mau hidup kami berubah karena kami berjumpa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh mencintai-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama katakan, amin. Silakan duduk Voltigers. Hai semuanya. Jadi hari ini kakak mau membahas sebuah topik yaitu take courage. Take courage. Kalau kita bilang tentang berani gitu ya, tentang keberanian. Lawan katanya yaitu takut, ketakutan gitu ya. Siapa di sini yang pernah merasa takut? Boleh angkat tangan. Pernah ya pasti ya. Sama kok, kakak juga pernah. Boleh turun tangan lagi. Kakak mau survei sebentar. Siapa di sini yang takut presentasi atau ngomong di depan kelas? Angkat tangan. Wih, banyak sekali. Oke, turun tangan lagi. Coba lagi. Siapa yang turun tangan? Siapa yang takut gelap? Oke, banyak juga ternyata ya. Sekali lagi. Pernah nggak? Boleh turun tangan? Pernah nggak takut ditinggal temen? Oke, boleh turun tangan semuanya. Jadi kakak ngelihat sebenarnya perasaan takut itu dialami oleh semua orang, semua usia. Bahkan dari anak kecil yang masih kecil, masih bayi, sudah selesai angkat tangannya ya. Masih kecil itu pun mereka itu bisa takut. Takutnya anak kecil itu apa? Biasanya yang masih adik-adiknya kita mungkin yang masih balita gitu. Takut ditinggal papa mama. Papa mama pergi nangis, gak mau ditinggal gitu ya. Terus orang-orang dewasa pun, bahkan kakak sendiri pun masih kadang itu bisa merasa takut. Orang dewasa, orang tua sekalipun, sampai udah kakek nenek, kalau kalian tanya opa omanya kalian, pernah gak kerasa takut? Opa oma takutnya apa? Pasti ada, pasti pernah merasa takut. So, it's normal kok kalau kita pernah merasa takut. Tapi yang nggak boleh adalah ketika ketakutan itu dibiarkan gitu aja. Ketakutan itu dibiarkan sampai kita itu hidup di dalam ketakutan. Hidup dalam ketakutan itu apa Kak? Maksudnya bedanya apa? Takut biasa sama hidup dalam ketakutan. Contoh yang paling gampang, ciri-cirinya kalau kita itu hidup dalam ketakutan, kita itu hatinya nggak ada damai sejahtera. Yang paling gampang, waktu kita bangun tidur pertama kali, buka mata, tiba-tiba pikiran kita udah masuk yang, aduh takut ini, takut itu, mulai khawatir. Itu tanda kita itu mulai hidup dalam ketakutan. Dan biasanya itu nggak berlangsung cuma 1 hari. Bahkan bisa berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan ada yang sampai tahunan. Dan itu yang gak normal, itu yang jangan sampai kita kayak gitu. Kenapa? Karena kalau kita hidup di dalam ketakutan, yang pertama ketakutan itu akan membunuh potensi kita.
membunuh potensi kita. Contohnya kakak itu punya ponaan gitu ya, masih kecil. Dulu waktu masih kecil, dia itu kalau tadi kakak tanya ya, siapa yang takut presentasi? Banyak yang angkat tangan. Ponaannya kakak itu juga sama, takut presentasi, public speaking. Terus dia itu waktu dulu sekolahnya masih onsite ya, sebelum corona. Waktu mau presentasi hari itu, paginya itu selalu panas badannya. Jadi papa mamanya kira anak ini sakit. Ya udah nggak usah sekolah dulu. Tapi begitu disuruh udah nggak sekolah, langsung sehat lagi badannya, langsung aktivitas mainan kayak biasanya. Terus panasnya hilang. Terus habis gitu setelah itu nggak berlangsung cuma sekali. Bahkan sampai 2-3 kali. Nah, waktu itu akhirnya mamanya tahu, sadar. Oh, anak ini nggak sakit beneran. Anak ini tuh takut, saking takutnya sampai dia itu panas dan sakit gitu ya. Jadi next time-nya waktu anak ini seperti itu lagi, waktu presentasi, sama mamanya dipaksa harus tetap masuk sekolah, tetap presentasi. Dan ternyata bisa. Ternyata akhirnya setiap kali presentasi, bahkan sekarang udah lancar presentasi, udah nggak takut lagi. Nah, coba bayangkan kalau tadi ponaannya kakak itu nggak pernah mau mengalahkan ketakutannya, nggak pernah mau coba untuk presentasi, udah takut, nggak mau sekolah, nggak mau presentasi gitu, skip sekolah. Bayangkan selamanya gak akan pernah bisa ngomong di depan, gak bisa presentasi. Terus juga gimana caranya naik kelas. Gak mungkin gitu ya. Jadi mamanya paksa dia, akhirnya ternyata dia bisa. Nah, selain hidup dalam ketakutan itu membunuh potensinya kita, juga bisa kita bisa kehilangan kesempatan yang berharga. Contohnya, kalau misalnya siapa di sini yang sudah ikut CG? Wah, banyak. Coba sekali lagi kakak terusnya tukar. Siapa hari ini yang belum ikut CG? Nah, kiri kanannya yang belum ikut CG, langsung ya ajak temennya untuk ikut CG. Yang belum ikut CG itu, ajak ke CG-nya kalian. Nah, di CG kadang pernah nggak kalian diajak sama CGL-nya kalian, ayo kamu sharing ya hari ini, atau kamu yang doa hari ini, atau disuruh saling mendoakan. Terus kita merasa, nggak mau kak, takut, nggak mau, malu nanti aku nggak bisa ngomong, nanti kalau aku ngomong nanti aku diketawain. Jadi kita nggak ada di sini sih kayak gitu. Jadi kita pura-pura off cam aja nanti kalau dipanggil kakaknya, pura-puranya lagi away gitu. Nggak ada di sini kok ya, nggak ada di sini. Jadi waktu kita memutuskan, kita itu dikasih kesempatan loh. Waktu kakak itu nunjuk kamu, ayo kamu sharing ya. Ayo kamu doain ya, yang pokok doa yang ini, temanmu yang ini. Itu sebenarnya kalian itu dikasih kesempatan. Tapi waktu kalian memutuskan untuk aku takut, aku nggak bisa. Itu kalian kehilangan kesempatan yang berharga untuk dipakai Tuhan. Waktu kalian sharing, sebenarnya kalian tuh bisa membuat temennya kalian itu udah nggak takut lagi. Temennya kalian tuh lepas dari masalahnya. Temennya kalian tuh kenal Tuhan lebih lagi. Mestinya melalui sharingnya kalian. Kak, kan kakak CGL aja yang sharing, atau teman-temanku itu banyak kok yang pintar sharing semuanya. Tapi kesaksiannya dia sama kesaksianmu, kesaksian setiap orang itu beda. Kesaksianmu itu ya cuma milikmu, dan kesaksianmu itu bisa memberkati temanmu yang spesifik. Yang belum tentu kalau temanmu yang lain atau CGL-mu yang sharing bisa memberkati hal yang sama. Jadi jangan biarkan kita itu hidup dalam ketakutan. Nah, makanya kita harus belajar untuk take courage, untuk berani. Gimana caranya Kak bisa take courage gitu, bisa berani? Simple ternyata.
Cuma gini aja, face the reality. Hadapi ketakutanmu, hadapi kenyataan. Kak, kalau gitu mah ya tahu, hadapi, tapi kan ya takut. Kakak gak pernah ngerasain kayak aku takut. Pernah, kakak itu juga takutan, percayalah dulu kakak kecil itu ya takutan. Pernah merasa takut. Tapi makanya gak berhenti di face the reality. Ada belakangnya, with God. Dengan Tuhan, bersama Tuhan, itu yang buat kita mudah untuk mengalahkan ketakutan, untuk menghadapinya. Ada Tuhan yang sama kita. Ada ayatnya loh, buka ya sama-sama Alkitabnya ya, yang bawa Alkitab boleh, di Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam siapa? Dianya ini Tuhan yang memberi kekuatan kepadaku. Coba katakan sama-sama, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ada ayatnya, Tuhan bilang segala perkara itu bisa kita hadapi bersama dengan Tuhan. Ini loh ada. Dalam Tuhan yang kasih kekuatan, bukan dengan kekuatan kita sendiri, tapi dengan kekuatan Tuhan. Kak, tapi kalau lagi takut itu Kak, aku tahu sih dari kecil itu dikasih tahu Tuhan menyertai aku, Tuhan menyertai kita orang percaya. Tapi aku sudah doa, tetap tuh perasaan deg-deg-degnya, takutnya itu tetap ada. Gimana caranya Kak? Makanya dikatakan segala perkara itu dapat kutanggung, bukan dihilangkan, dapat ditanggung. Di dalam Tuhan yang kasih kekuatan. Kalau kita nggak pernah mencoba melangkah, mengalahkan ketakutan, melawan ketakutannya kita sendiri, gimana kita tahu kita bisa tanggung? Gimana kita tahu kalau Tuhan ada di dalam kita yang kasih kita kekuatan? Nggak pernah coba. Bisa sih, kadang kita waktu kita takut banget kita doa tiba-tiba ada damai sejahtera, kita nggak takut lagi. Bisa memang. Tapi nggak selalu. Seringkali Tuhan itu pengen ngajarin kita dewasa. Tuhan itu pengen ngajarin kita bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh bersama kita. Walaupun kita nggak bisa melihat dengan mata nyata, tapi kita bisa merasakan, kita yang aslinya nggak bisa, jadi bisa. Waktu kita merasa takut sebenarnya ya, dalam hati kita itu kita ngelihatnya karena masalah itu, ketakutan itu lebih besar daripada apa yang kita mampu. Kayaknya aku gak bisa, makanya kita merasa takut. Makanya ada sebuah prinsip yang harus kita semua sama-sama miliki. Yaitu gini, trust God more than you trust yourself. Sekali lagi ya, trust God, percaya sama Tuhan lebih daripada kita itu percaya sama dirinya kita sendiri. Kalau kita lagi takut, kita itu takut karena kita ngerasa kita gak mampu. Tapi percayalah sama Alkitab yang berkata, mampu. Filipi bilang mampu, dapat kutanggung. Percaya sama Tuhan, bukan percaya sama kemampuannya kita, percayalah sama Tuhan. Waktu kita gak bisa ngelihat, waktu kita tadi disuruh sharing gitu ya, takut Kak, gak bisa Kak, aku ngomong aja nggak lancar gitu. Coba melangkah, siapkan. Kalau kalian takut, siapkan baik-baik. Oh, sharingnya kayak gini, jangan kayak seakan-akan kita lihat, wah kakaknya hebat, kayaknya ngomong itu, doa itu tanpa persiapan bisa lancar gitu ya. Tiba-tiba doa bisa lancar. Kakaknya itu juga latihan, udah lama pelayanannya. Kalau pertama kali ya udah persiapkan. Lakukan. Mungkin awalnya kita enggak lancar, enggak apa-apa. Tapi nanti kita akan latihan jadi semakin lama semakin lancar dan enggak takut lagi. Kita harus trust God more than we trust ourselves. Kak, aku tuh juga kadang itu suka overthinking, Kak. Overthinking itu apa? Pikiranku itu suka kemana-mana gitu. Kalau aku itu mama atau papa di rumah itu lagi sakit, aku tuh bisa
kepikiran terus kayak gelisah, terus udah doa sih Kak biar mama sembuh, tapi kok gak sembuh-sembuh, belum sembuh juga ya. Jadi aku ini takut kepikiran mama kenapa-napa. Percaya sama Tuhan. Kalau Alkitab bilang waktu kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus penyakitnya bisa sembuh, Tuhan Yesus sembuhkan, percaya. Kak aku udah coba gak bisa. Lakukan terus, doakan lagi. Coba terus-terus, jangan menyerah. Karena dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tuh bisa sembuhkan. Sekalipun ya, mungkin kita itu dalam hati kita semua, kita itu pernah merasa takutnya, Kak ketakutanku itu besar. Sesuatu yang aku itu gak bisa sampaikan, bahkan ke papa mama gak bisa ngomong, ke temen juga gak pernah ngomong Kak. Aku punya ketakutan terbesar, aku sudah doa sama Tuhan Kak. Tapi ketakutanku itu masih terjadi gimana Kak? Tuhan sungguhan ada enggak? Beneran Pak Tuhan ada? Kenapa kok tetap kejadian? Hei, sekalipun ketakutan terbesar kita itu jadi kenyataan, Tuhan janji, Tuhan akan ada di dalam ketakutan kita. Sekalipun ketakutan itu terjadi, Tuhan itu tahu kok. Dan Tuhan gak tinggalkan. Di dalam ketakutanmu, Tuhan itu ada sama kamu. Tuhan itu ada sama kita. Don't be afraid. Jangan merasa aku gak mampu menghadapi ini. Kamu gak menghadapi itu sendiri. Ada Tuhan yang ngerti, sekalipun kamu gak pernah mengucapkan, gak bisa berkata-kata di dalam doamu. Tuhan itu ngerti. Dan Tuhan yang akan kasih kita kekuatan. Pada waktu kita saat teduh, waktu kita berdoa sama Tuhan, kita menguatkan diri kita sama Tuhan. Di sana Tuhan, kita akan menemukan kekuatan di dalam Tuhan. Amin ya. Ternyata perlu keberanian itu bukan cuma di area tadi, di area kita bersaksi, kita ngomong di depan umum, kita dipakai Tuhan di JG gitu ya, dipakai Tuhan. Tapi yang paling membutuhkan keberanian itu sebenarnya adalah pada saat kita make the right decisions, memilih pilihan yang benar, waktu keadaannya susah. Waktu keadaannya kita banyak masalah, tetap memilih, berani untuk memilih yang benar. Itu butuh keberanian. Itu benar-benar butuh keberanian. Ada sebuah contoh kisah di Alkitab gitu ya. Di 1 Samuel 13. Ceritanya ini adalah ceritanya si Raja Saul. Sering dengar ya Raja Saul. Waktu itu Raja Saul ini jadi raja memerintah bangsa Israel. Dan pada saat itu dia ini mau diserang sama bangsa Filistin. Nah dikatakan waktu itu bangsa Israel sama Raja Saul itu punya 3.000 kereta. 3.000 ya. Coba katakan sama-sama 3.000. Ya. Yang lawannya Filistin yang mau nyerang bangsa Israel ini, dikatakan di Alkitab itu ada 6.000. Katakan 6.000. Belum semua, 6.000. Yes, ada 6.000. Iya, jadi bisa dibayangkan ya waktu itu bangsa Israel tuh takut. Karena jelas-jelas secara logika, secara kita pikir, secara mata 3.000 lawan 6.000. Ya kalah, belum lagi di Alkitab itu dikatakan bangsa Filistin tuh rakyatnya, pasukannya saat itu seperti pasir di laut. Tak terhitung berarti, gak bisa dihitung. Wah pada saat itu bangsa Israel ketakutan. Terus dikatakan mulailah bangsa Israel itu meninggalkan Raja Saul. Terus Raja Saul mulai gelisah. Raja Saul nunggu Nabi Samuel. Jadi nunggu Nabi Tuhan untuk minta petunjuk Tuhan gitu ya. Selama 7 hari. 7 hari, hari yang ke-7 masih belum muncul Nabi Samuel. Aduh rakyatnya udah ninggalin dia semua. Dia mulai takut. Waduh gimana nih? Terus akhirnya dia memutuskan, oke, aku akan
persembahkan korban sendiri. Harusnya dia nunggu Nabi Samuel karena zaman itu yang boleh mempersembahkan itu haruslah Nabi Tuhan. Tapi dia bilang, kita baca aja ya di ayatnya itu di 1 Samuel 13 ayat ke 9. Baca sama-sama sama kakak ya. 1, 2, 3. Sebab itu Saul berkata, bawalah kepadaku korban bakaran dan korban keselamatan itu. Lalu ia mempersembahkan korban bakaran. Ayat 10 lanjut. Baru saja ia habis mempersembahkan korban bakaran, maka tampaklah Samuel datang. Saul pergi menyongsongnya untuk memberi salam kepadanya. 11 baca bareng-bareng lagi. Tetapi kata Samuel, apa yang telah kau perbuat? Jawab Saul, karena aku melihat rakyat itu berserak-serak meninggalkan aku dan engkau tidak datang pada waktu yang telah ditentukan, padahal orang Filistin telah berkumpul di Mikmas. Maka pikirku, sebentar lagi orang Filistin akan menyerang aku di Gilgal, padahal aku belum memohonkan belas kasihan Tuhan. Sebab itu aku memberanikan diri, lalu mempersembahkan korban bakaran. Sampai situ, kelihatannya ya, Raja Saul ini baik ya. Kelihatannya aku belum mohon belas kasihan Tuhan. Jadi aku memberanikan diriku untuk mempersembahkan korban bakaran. Kelihatannya baik ya. Tapi dia itu memberanikan diri untuk hal yang salah. Karena lanjutannya di ayat 13 dikatakan kayak gini. Kata Samuel kepada Saul, perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu, sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ayat 14 baca sama-sama lagi ya. 1, 2, 3. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seseorang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya karena engkau tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepadamu. Yang terakhir dikatakan tidak mengikuti apa yang Tuhan perintahkan kepada Saul. Dia sebenarnya keberaniannya dia itu, motivasinya dia berani itu apa? Karena dia takut ditinggal sama rakyat. Dia takut insecure. Pernah nggak kita juga ngalami kayak Saul gitu? Takut Kak, kalau aku itu nggak nyontek atau aku nggak nyontekin temenku, dia tanya jawaban pas ujian, nanti aku nggak ditemenin gimana? Nanti kalau aku nggak jadi bagian dari mereka gimana? Terus kita akhirnya nyontek yes, kasih jawaban lah ke mereka. Kan supaya nilainya dia bagus. Motivasinya kelihatannya baik ya. Supaya temanku gak dimarahi sama papa mamanya, nilainya bagus. Tapi melanggar perintah Tuhan. Dan dari ketidaktaatan sederhana ini, Tuhan bilang waktu itu Nabi Samuel bilang, aku akan memilih orang yang berkenan di hatiku, menggantikan kamu. Yaitu kita tahu Raja Daud. Kenapa Raja Daud di akhirnya itu benar-benar Raja Daud yang menggantikan jadi raja, bukan cuma menggantikan jadi raja, tapi benar-benar Tuhan itu mengadakan perjanjian sama Daud. Keturunannya Daud itu akan tetap jadi raja selamanya. Kenapa? Karena sikap hatinya Daud beda sama Saul. Perkara sederhana mungkin ya, tapi Raja Daud itu pernah mengalami hal yang serupa sama Raja Saul ini di 1 Samuel 30. Mirip kejadiannya, waktu itu Daud belum jadi raja. Jadi waktu itu Daud ini lagi dikejar malahan sama Raja Saul. Terus singkat cerita dia ini punya pasukan dari orang-orang yang di Gua Adullam, ikut dia. Terus waktu itu dia sama pasukannya ini, rakyat-rakyatnya itu mau nyerang ke kota, mau lagi berperang gitu ya. Terus waktu dia pulang ternyata
di kotanya dia itu kan masih ada perempuan-perempuan dan anak-anak, masih ada istri dan anak-anak mereka. Pas mereka pulang, diserang kotanya. Anak-anaknya sudah nggak ada semua, istrinya hilang semua, ditangkap sama musuh. Lalu waktu itu dikatakan, kita buka ya, 1 Samuel 30 ayat 4. Waktu mereka tahu anak-anaknya ditangkap, istrinya ditangkap, lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Lalu ayat 6 loncat langsung ya. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anak-anaknya laki-laki dan perempuan sampai situ. Kejadiannya mirip ya, mau ditinggal sama rakyat-rakyatnya. Bahkan ini lebih parah, kalau Saul tadi itu cuma ditinggal rakyat, dia itu mau dilempar batu. Sudah terjepit, udah sendirian seorang diri mau ditinggal lagi sama orang-orang yang selama ini nemenin dia. Tapi Daud beda. Di kalimat selanjutnya dikatakan tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Waktu terjepit sekalipun, karakter kita sesungguhnya, sikap hati kita sesungguhnya, itu kita benar-benar akan kelihatan ketika kita itu dalam masalah. Ketika kita itu ada di dalam ketakutan terbesar kita. Dan Daud lulus ujiannya. Dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Dia minta Tuhan kekuatan. Dan di akhir ceritanya, Daud itu gak langsung nyerang orangnya. Dikatakan loh, Daud itu tanya Tuhan lagi, Tuhan haruskah aku ngejar orang yang nyerang itu? Akankah aku bisa mengejarnya? Luar biasa ya Daud, dalam setiap keputusannya dia itu selalu tanya Tuhan. Walaupun kelihatannya logikanya, kalau sudah ditangkap ya langsunglah kita kejar gitu ya. Tapi dia itu tanya Tuhan dulu. Apakah kita juga pernah seperti itu? Dalam setiap keputusan, walaupun kelihatannya baik, tanya Tuhan dulu. Tuhan itu seneng waktu kita itu tanya. Itu membuat Bapa itu, Tuhan itu ngerasa anakku ini ngandalin aku banget ya. Anakku ini sayang banget sama aku. Tanya dulu, tanya approvalnya Bapa dulu. Sekalipun Bapak Tuhan akhirnya bilang ke Daud, kejarlah kamu pasti bisa. Terus akhirnya sungguhan dikejar, beneran dikejar dan akhirnya selamat semuanya. Orang-orangnya satu pun gak ada yang hilang, gak ada yang mati gitu ya. Akhirnya berhasil. Tapi sikap hatinya Daud ini yang kita pelajari. Dalam keadaan apapun, sekalipun kita itu dihadapkan dengan, Kak kalau aku ngelakuin ini, aku gak bisa jadi bagian dari geng. Kak kalau aku ngelakuin yang benar, aku tahu ini benar, ini nyenangkan hati Tuhan. Tapi aku takut kalau aku dimarahi. Aku takut harus nanggung konsekuensinya kalau aku di sekolah harus sendirian gak punya temen. Kata siapa kamu gak punya temen? Itu kan ketakutanmu, pikiranmu. Ya kan? Kakak pernah ngalami. Waktu kakak itu SMA, kakak itu mulai kenal Tuhan kan. Terus kakak itu mulai disadarkan. Kakak itu kalau misalnya kita cewek-cewek di sekolah gitu, kalau kita punya geng gitu, biasanya cewek-cewek itu paling suka ngapain? Gosip. Gosip gitu ya. Selalu biasanya kalau cewek-cewek ngumpul tuh gosip. Jadi gengnya kakak itu terbiasa gosip gitu ya, suka ngomongin orang. Nah suatu hari kakak itu gak ada damai gitu. Waktu temennya kakak itu ngomongin seseorang gitu, kakak dalam hati ini salah. Kakak tahu kayak Tuhan gak berkenan kayak gini. Tapi dalam hatinya kakak, Tuhan kalau gak gosip, ngomong apa sama temenku? Nanti aku gak belong to them. Kayak nanti aku gak bisa jadi bagian dari mereka. Omongannya sudah beda sama mereka. Harus ngomong apa? Itu ya, kalau kita itu lagi terikat dalam dosa, kita tuh nggak bisa mikir, padahal banyak loh yang bisa diomongkan.
Tapi waktu itu enggak bisa mikirnya kalau enggak gosip ngomong apa ya Tuhan. Tapi akhirnya kakak memutuskan untuk setiap kali mereka gosip, kakak diem. At least kakak itu enggak nimpalin. Kalau bisa kakak minggir. Kakak minta Tuhan itu kasih kekuatan. Kakak tahu kalau ini hal yang benar dan Tuhan senang. Dan ternyata kakak bersyukur sejak saat itu kakak itu ketakutan kakak itu enggak terjadi kok. Kata siapa kakak harus ninggalin gengnya kakak? Enggak. Justru kakak ketemu true friend dari sana. Kalau temennya kita itu suka ngosip, suka melakukan hal yang salah, percayalah it's not true friend. Percayalah waktu kakak melakukan waktu berusaha benar gitu ya. Suatu hari teman-temannya kakak yang gosip-gosip itu, waktu mereka punya masalah, mereka datangnya ke kakak. Mereka gak akan datang rame-rame cerita masalahnya, enggak. Karena mereka tahu, oh rahasiaku aman di orang ini. Jadilah teman yang benar, jadilah orang yang benar. Kamu akan ketemu true friend, bukan teman-teman yang asal-asalan geng-gengan, senang-senangan bersama, sedih juga bersama kok kak. Belum tentu. It's not true friend. Berani ya melakukan hal yang benar. Bukan karena kita takut. Tapi karena kita sayang sama Tuhan. Tuhan yang sudah mati buat kita. Kalau tadi di awal kita sama-sama bersyukur ya sama Tuhan. Bersyukur kebaikan Tuhan. Sama bersyukur itu bukan cuma mulut, tapi ketika kita melakukan yang benar, itu artinya kita mensyukuri perbuatan Tuhan. Mensyukuri Tuhan karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita memikirkan hatinya Tuhan. Pemain musik boleh naik ya. Ada ayatnya, ada lagunya juga. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, yang sedap didengar, pikirkan semuanya itu. Ini tuh lagu yang ada sama kakak waktu itu, waktu kakak harus memilih pilihan yang susah dalam hidupnya kakak. Waktu kita dihadapkan dengan ketakutan, dengan keadaan yang sulit, pikirkan yang benar, pikirkan yang adil, pikirkan yang mulia, pikirkan yang sedap didengar. Fokus diri kita sama Tuhan, apa yang Tuhan seneng. Bukan dengan ketakutan kita, kalau kita fokus sama ketakutan kita itu akan menjadi besar. Padahal belum tentu terjadi. Tapi menguatkan kepercayaan kita sama Tuhan dengan cara pikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang sedap didengar. Sama-sama bangkit berdiri yuk. Kita nyanyikan lagu ini dari awal sama-sama. Ketika ku khawatir, Kalut di hatiku, ku datang padamu. ku datang padamu, nyatakan doa Dan ucapan syukur, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara Kita taruh tangannya kita di dada ya, seperti ini. hati dan pikiranku Dalam Kristus Yesus, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, semua yang manis, yang sedap didengar, semua kebajikan yang
yang sedap didengar, semua kebajikan yang patut dipuji. Kupikirkan semua itu, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil dan suci, semua yang manis, yang sedap didengar. Kenapa ya ralapan Shakala bakara bakanda ya rapa sheke Kiara lapa shakala ya rapa kanda ya rapa sheke Mari sembah Tuhan. Kina ya rapa sheke rala ya rala ya rala ya rapa sheke Kina ya rapa shakara la ya rala ya rapa rapa rala ya rapa sheke Kita tutup mata yuk. Tutup mata, fokuskan hati kita sama Tuhan. Ambil waktu ini untuk serahkan segala kekhawatiran kita. Kalau ada hari ini anak-anak yang ataupun semua orang yang masih hidup dalam ketakutan. Waktu tadi kakak bilang hidupnya nggak ada damai sejahtera. Aku gelisah sudah lama kak, berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun tuh kak. Taruh tangannya kalian di dada. Ambil momen ini buat ngomong sama Tuhan segala ketakutanmu yang bahkan gak bisa kamu ucapkan, kita ucapkan sama siapapun. Ambil momen ini buat ngomong sama Tuhan segala ketakutan kita. Tuhan, Engkau lihat segala ketakutan, Engkau dengar Tuhan segala ketakutan yang kami hadapi Tuhan, yang ada dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami memilih untuk menguatkan kepercayaan kami Tuhan kepadamu. Kami ikat Tuhan segala macam ketakutan, segala macam depresi, apapun itu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami ikat, lepaskan Tuhan dari setiap anak-anak di tempat ini, dari setiap orang di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Gantikan dengan sukacita Tuhan, gantikan dengan damai sejahtera, gantikan dengan keberanian, dengan iman Tuhan. Bukan karena takut gak diberkati, bukan karena takut dihukum, tapi karena kami mencintai-Mu Tuhan. Karena kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Kami memutuskan untuk memilih yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Semua kebajikan yang patut
dengar firman Tuhan. Firman Tuhan itu benar-benar memerdekakan setiap kita. Jangan takut kata Tuhan ya. Dalam ketakutan terbesar kita tadi, Kak Melisa bilang kita tidak menghadapinya sendirian. Amin. Biar damai sejahtera Tuhan ada buat kita ya. Sebelum kita doa buat persembahan, siapa yang minggu besok ujian? MST, banyak ya. Kita mau doa yuk. 2 minggu ya biasanya MST ya. Kita akan doa buat ujiannya. Sama jangan lupa ya, yang di CG, siapa yang sudah tahu tentang CG Fund bilang haleluya. Kita mau CG Fund sama-sama, nanti janjian sama kakaknya. Dan bener loh, take courage ya, beranikan diri untuk ajak temen-temennya ikut CG Fund. Siapa yang udah punya plan mau ajak temennya? Dia? Oke, kakak doakan semua temen yang kamu ajak mau ikut CG Fund ya. Yuk kita doa sama-sama buat yang mau ujian. Angkat tangannya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau minggu depan kami ada mau ujian mid semester test ataupun ulangan tengah semester. Kami minta Tuhan kasih kami hikmat kepandaian supaya apa yang kami pelajari kami cepat mengingatnya, mengerti konsepnya, dan waktu ujian kami bisa mengerjakannya dengan baik, mendapat nilai yang terbaik. Kami katakan no remedy, tidak perlu ujian ulang di dalam nama Yesus. Bantu setiap kami untuk fokus waktu belajar, untuk berkata tidak sama godaan main ataupun nonton. Kami dikasih keberanian untuk belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan hikmat kepandaian buat setiap kami. Kita angkat persembahannya sama-sama yuk. Kami bawa persembahan kami Tuhan di ibadah Voltage hari ini. Kami berdoa, Tuhan berkati pekerjaan Papa dan Mama. Kalau hari ini kami memberi persembahan dengan uang yang mereka berikan, Tuhan berkati pekerjaan Papa Mama supaya keluarga kami terus bisa menjadi berkat buat banyak orang susah. Dan kami juga mau terlibat di dalam pembangunan gereja di mana-mana. Berkati persembahan kami bisa dipakai untuk menolong orang miskin, untuk membangun gereja-gereja. Kami sepakat Tuhan, kami mau melihat 300 gereja berdiri sampai akhir tahun 2030. Bahkan waktu kami besar, kami akan bukan cuma mendengar bahwa ada kerinduan bangun 1000 gereja, tapi kami akan melihat itu digenapi ya Tuhan. 1000 gereja akan berdiri dan kami akan ikut di dalamnya ya Tuhan. Terimalah persembahan kami ya Tuhan. Dari kecil kami belajar untuk cinta Tuhan, bukan cinta uang. Karena itu Tuhan, berkati hati kami ya Tuhan. Kalau suatu hari kami juga dapat uang, kami punya uang sendiri, kami ingat dengan uang kami pun bisa memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua tanganmu. Terimalah berkat. Buat kalian yang masih ikut online juga, angkat tangan. Kakak tunggu ya, bisa onsite sama-sama. Pulanglah, terimalah berkat dari Allah Bapa. Cinta kasih dari Tuhan Yesus. Dan kasih setia, rahmat, pertolongan dari Roh Kudus yang membuat kau berani melakukan yang benar, untuk percaya kepada Tuhan lebih daripada percaya pada diri sendiri. Biarkan Roh Kudus menaruh satu-satunya ketakutan yang boleh ada di hidupmu. Hanyalah ketakutan untuk melakukan dosa, hanyalah ketakutan untuk mendukakan Roh Kudus, hanyalah ketakutan untuk jauh dari Tuhan. Kalau itu bukan dosa, kalau itu bukan sesuatu yang mendukakan Roh Kudus, kalau itu bukan sesuatu yang menjauhkan kami dari Tuhan, maka kami akan punya keberanian di dalam nama Yesus Tuhan. Terimalah seluruh berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menerima. Sama-sama katakan haleluya. Amen. God bless you.